kemudian perjuangannya juga perjuangan NU. Artinya adalah bahwa apa yang disampaikan, apa yang diperjuangkan itu tidak lepas dari real koridor ke-NU-an. Bahkan menjaga para kiai itu artinya adalah sama seperti konsep para pendiri dan masyayikh NU. Itu saya tulis begitu. Artinya kita akan menyampaikan kritik, bukan menyampaikan caci maki terhadap PBNU, karena apa yang terjadi itu adalah realitas publik yang harus disampaikan di publik gitu. Jadi kemarin makanya banyak yang DM, banyak yang mungkin teman-teman TikTok ada banyak yang tidak tahu bahwa TikTok saya ini, ada yang baru tahu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita menyampaikan suara-suara kecil, suara-suara dari bawah, untuk menyampaikan bahwa memang realitas PWI itu bukan selain NU, tetapi mereka adalah darah daging NU dan tidak boleh dinafikan. Karena begini, logika yang akan terjadi nanti ketika PWI itu dianggap bukan NU, maka akan ada muncul pertanyaan lagi, lalu NU mereka dikemanakan? Kemudian apakah mereka tidak dianggap orang-orang NU? Karena berapa puluh persen itu PWI itu juga pengurus NU. Jadi artinya yang atas harus tahu itu, harus ada mediasi, harus ada bahsul masail, harus ada media untuk bagaimana cara mereka itu memahami apa itu PWILS. Tidak melihat dengan pandangan kebencian, bahwa dianggap ini adalah sebuah kelompok atau gerombolan yang merusak NU, padahal ini adalah sebuah faksi-faksi yang akan membangun keberadaan kebaikan NU. Ini saya sampaikan di sini karena memang ada teman-teman yang salah paham dengan apa yang saya tulis, karena saya biasanya nulis tentang PWI versus NU, kemudian PWI dan lain sebagainya. Artinya mereka tidak melihat realitasnya. Maka saya kan khawatir nanti suatu saat, waduh, ini kok dibiarkan ini. NU garis lurus dibiarkan, FPI dibiarkan, kemudian polemik nasab dibiarkan, tanpa ada solusi. Oke, lalu terima hanya kasih, main Yai. instruksi. Terima kasih, Oke, terima kasih. Terima kasih, Yai. Saya kasih waktu ya. Kori, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berapa menit? Minta tadi tak kasih untuk ya Abdul Faizin 5 menit. Panjenengan berapa menit? Ya, tergantung, bisa 5 menit, bisa di bawahnya. Oke, tak kasih 5 Kalau menit saya ya. makan nggak lama-lama. Ya, tak kasih 5 menit, silakan. Jadi Pak izin, saya ini narasi bebas, bukan kepada seseorang, silakan. Iya, tapi kan saya mengomentari Pak izin ini. Belum waktunya komentar. Oke, Silakan jadi bernarasi. perlu diketahui bahwa yang belum pernah punya sejarah tentang PWI, jangan cocokologi PWI dengan NU, ya. Warga NU itu tidak akan sepaham dengan warga PWI, karena PWI ini alirannya aliran campur aduk. Di dalamnya ada Wahabi, di dalamnya ada ateis, di dalamnya ada dukun. Masa warga NU dukung perdukunan? Bapak harus tahu semua, saya ini pendiri mutlak, walaupun ya dilengserkan, tapi nggak bisa dilengserkan pendiri mah, karena sentimen pingin pamor, ya kan? Tidak ada sangkut pautnya dengan NU, gitu loh, bapak-bapak. Dulu kami mendirikan PWI ya untuk mengawal tesisnya Imaduddin waktu itu dan melindungi Imaduddin agar tidak dipersekusi
oleh orang-orang yang pro Ba'alawi dulu. Tapi sekarang sudah jauh dari pagang dari api. Sudah bernarasi, mencaci maki, mengadu. Sampai Babas Buntet mengatakan Ba'alawi Jahannam, laknatillah. Kalau saya kan masih cuma ngatain Ba'alawi Jahannam, itu pun sampai gurauan softoh. Kalau si Babas Buntet itu teriak di Madura, itu rekamannya beredar itu. Ba'alawi Jahannam laknatullah, iya kan? Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan tertipu dengan aliran sesat daripada pengikut-pengikut daripada PWI. Ya, gitu. Kenapa? Karena mereka itu dipimpin oleh orang yang aliran sesat. Saya akan buktikan kesesatan Mukimat. Bagaimana kesesatannya? Pernah nggak Anda mendengar orang-orang Nahdlatul Ulama, orang-orang Nahdiyin mudah mengkafirkan para wali Allah, ya, mudah mengkafirkan karomah-karomah, aulia-aulia? Nggak ada. Warga Nahdiyin itu selalu mereka berhusnudzon dengan aulia Allah. Karena tingkat karomah itu sebentar, jangan katanya jangan dipotong. Sebentar, ya Abdullah. Santai ya Abdullah. Teng. Ini gimana ceritanya? Tadi nggak boleh potong, saya diturunin host. Gimana? Kok host nggak adil sih? Sudah lah, kau lanjut. Gitu host ya kan? Bapak, sudah. Ya, Bapak itu bukan warga NU. Saya ini pengurus WC. Saya ini pengurus NWC NU Mustasyar di MWC dan di ranting saya sebagai Rois Surya. Teruskan. Jadi saya tahu persis bagaimana NU struktural dan non struktural gitu loh Pak. NU kultural sama non kultural ya. Jadi Bapak cuma NU yang Assalamualaikum Mang Kori, akhirnya aku ketemu dirimu di sini. Gantian. Sebentar. Ngoceh terus dirimu Kori. Nih waktu gua hilang pasti begitu. Gak perlu dengerin omonganmu Kori. Sebentar Bang Izen, ya. Jangan suka ngaku-ngaku sebagai warga. Kalau saya dengerin dia kasih saya ngomong juga, kalau dia marah gak boleh. Dia ini orangnya gak pernah mau dengerin omongan orang. Sebentar ya Pak. Tetapi nanti kalau saya disuruh diam, saya juga boleh dong. Boleh ngomong sama dia. Ibu ini bukan Islam, dia ini acor, dia Konghucu. Rahman bocor. Iya, coba semua dia nanti kasih waktu. Tidak berpuasa. Ini kau itu ngomong sok bijak kau sendiri tentang maki-maki orang. Dengan tak Waktumu yang hilang 2 menit Kori, tak kasih 2 menit. Iya, 2 menit waktu saya hilang. Begitu. Jadi saya dihancurkan konsentrasi saya bernarasi. Oke. Silakan bernarasi, tak kasih waktu. Oke. Kasih lagi tambahan waktu 2 menit biar kelihatan. Ya, ngomong dulu biar nggak berkurang, ayo. Baik. Jadi begini Bapak ya. Kita jangan mudah mengklaim dan mencantol-cantolkan sebuah organisasi dengan organisasi yang sudah pamor gitu loh Pak. Demi menganggap mereka itu dalam satu perjuangan. Saya di dalamnya itu bertahun-tahun, mungkin Bapak baru kemarin sore. Saya ini sejak awal Pak di PWI itu, bahkan saya yang menarasikan dan menyebarkan PWI itu sampai hari ini masyhur ya. Nah perlu Bapak ketahui ya bahwa ya PWI ini tidak berafiliasi dengan NU dan itu statement ketum sendiri sudah menyatakannya. Gitu, jangan mencantol-cantolkan. Adapun warga PWI yang masuk ke dalam PWI itu adalah warga non struktural yang ada juga struktural tapi kena pecat. Seperti Imaduddin kan dipecat, gitu kan? Nggak ada sama sekali dia di keanggotaan PBWNU. Bahkan berdasarkan surat resmi dari NU langsung, PB-nya gitu loh Pak, sudah mengeluarkan statement bahwa PWI disebut loh PWI Bapak ini, tapi ya katanya NU tapi nggak sepaham dengan ketua umum NU. Gimana sih Pak?
udah dibatalkan pemikiran-pemikiran yang mengatasnamakan PWI dengan afiliasi dengan NU itu. Jangan banyak berbohong, Pak. Jadi orang jujur aja kan enak, Pak. Makan nasi campur terasi gitu loh, Pak. Jangan makan nasi campur terasi ujung-ujungnya ngakun pakai cukup bos, narasinya daging bayar kambing cukup bos. sekali. Narasinya Jangan udah liar. dipotong, kan masih panjang nih. Hilang waktu saya 10 detik ya, tambah lagi 10 detik. Udah berpotong terus. Jadi begini Bapak Pak izin, kalau Bapak Pak izin mau diskusi terkait masalah NU, masuk ke room saya sekarang, saya ajak Bapak diskusi sama saya. Oke, berani Pak? Berani nggak? Sudah di sini aja, nggak perlu. Jangan takut Ya. begitu dulu, Pak. Oke. Oke, Siap. sudah cukup ya, Kori. Terima Itu kasih. hanya pandangan Kori itu. Silakan Pandangan tidak yang benar. mau Ya, saya. Yai Abdullah Faizin, sebentar ya Abdullah Faizin. Jangan nyanggah dulu, santai. Di sini Jadi gini, paling tertib. kan Di sini sekarang saya paling tanya tertib. apakah di dalam Sebentar, PWI itu Yai. tidak ada orang NU? Sebentar Yai, sabar. Sabar. Yang kita lakukan di sini itu kondusivitas dijaga. Oke, maaf. Oke, silakan Bang pecinta Rasul untuk bernarasi 5 menit. Ya, jadi mensikapi permasalahan ini ya sudah kita prediksi ya dalam mengurai masalah. Jadi adanya aksi tindakan kemudian ultimatum yang keluar itu tidak lepas dari mensikapi masalah Ba'alawi ya sebetulnya ya. Yang kita tahu bahwa ya masalah-masalah ini ya dianggap oleh PBNU adalah masalah yang kemarin masalah perseorangan atau masalah kelompok-kelompok kecil yang notabene bukan tentang organisasi kan gitu. Ya kita tidak bisa memungkiri karena Ba'alawi ini adalah orang-orangnya banyak yang bercokol, bahasanya lebih halus dari bercokol apa ya, mengambil ya tempat untuk berkegiatan tuh di PBNU. Kemudian mereka ini mempunyai apa ya, kedekatan, kekerabatan dan lain-lain dari pada pengurus-pengurusnya, sehingga ketika masalah ini kemudian ya ada dipaksa untuk mengambil statement atau pandangan, akibatnya sebagian berpihak ke sana, sebagian lagi mendukung orang-orang yang kemudian mendirikan PWI kan gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa PWI ini adalah semangatnya adalah menjaga ya sejarah Nusantara, ajaran Wali Songo yang notabene itu tidak berseberangan linier dengan semangat NU. Jadi ini harus disikapi sebagai sesuatu yang bijaksana harusnya, bukan malah satu ibaratnya sebagai anak emas, satu anak tiri, seperti itu. Tidak bisa kayak gitu itu. Memang ya orang-orang yang tergabung di PWI ini notabene variatif ya, tetapi mengenai semangatnya PWI, orang-orang ketokohan yang ada di PWI juga orang-orang yang ada di NU seperti itu. Sehingga memang kawan-kawan ini perjuangan ini untuk meluruskan ajaran yang diwariskan Wali Songo, Islam di Nusantara ini, ya Islam itu sendiri dari ajaran-ajaran yang disinyalir menyimpang khurafat Ba'alawi itu akan bertambah panjang. Kemudian beban kita untuk berjuang ini akan menghadapi rintangan yang double ya, malah triple. Itu seperti itu. Ya memang sudah zaman akhir harus begitu. Fitnah-fitnah itu kalau fitnah zaman akhir ya serumit ini. Jadi sulit sekali membedakan mana kawan, mana lawan.
Dari fisiknya memang orang-orang itu, tetapi ternyata ideologinya juga berbeda. Ini bukan masalah yang anak kecil bisa diklasifikasi dengan perspektif anak kecil, nggak bisa seperti itu. Seperti Kori itu juga tadi sudah mengetengahkan. Ya biarlah ini berproses. Ini bagian dari proses menseleksi orang-orang yang betul-betul tulus. Karena saya ada pepatah, Kang, Suara Langit. Di zaman akhir ini yang tulus itu kalah sama yang pegang fulus. Ya, itu sudah hal yang biasa. Tetapi kita nggak bisa terjebak untuk ke arah situ. Orang-orang tulus selalu akan menemukan jalannya. Dan orang-orang yang tulus itu akan selalu berhadapan dengan orang-orang yang munafik ya. Tipikal orang yang munafik. Tipikal orang yang bersiasat, memanipulasi. Dan itu sudah biasa di zaman akhir ini. Kita harus lebih bijaksana, kemudian lebih bersikap dewasa, lebih bisa menginisiasi untuk hal-hal yang baik, kemudian kita harus berkawan dengan siapa yang tulus, kemudian yang mempunyai hierarki yang baik untuk kedepannya. Begitu, Kang Suara Langit. Monggo dilanjut yang lain. Oke, terima kasih. Opa Arlan mau bernarasi? Siap ya. Terima kasih atas waktunya. Cuman di sini saya dekat masjid, jadi ada yang takbiran. Ya, Masuk gak ya suara takbirannya? Nggak apa-apa ya? Masuk dikit, nggak apa-apa. Oke, makasih. Penjabaran secara luas tadi sudah disampaikan oleh Bang pecinta Rasulullah. Cuman di sini saya menitik beratkannya kepada stabilitas nasional ya. Stabilitas nasional. Kalau stabilitas nasional berarti itu kan mengancam negeri. Artinya saya di sini tidak akan membahas masalah kitab dan lain sebagainya karena itu sudah ada bidang dan ahlinya masing-masing. Nah, karena sebagian klan Ba'alawi menarasikan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta dan sejarah, dari mulai kebangkitan nasional sampai kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan, itu banyak yang menyimpang dan dikatakan oleh klan Ba'alawi itu merupakan oknum. Katanya begitu, tapi sebagian besar menarasikan hal yang sama begitu. Saya sebagai anak negeri terpanggil jiwa saya untuk menyuarakan itu karena saya cinta negeri ini. Dalam diri saya terpatri jiwa nasionalis dan patriotisme. Dan wajib bagi saya untuk membela negeri ini karena jelas dilindungi oleh undang-undang. Jelas terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, bela negara itu wajib sifatnya. Mungkin cukup segitu karena di sini berisik ya. Mohon izin. Baik yang lainnya saja. Oke. Izin bernarasi sedikit Ya, boleh. sebentar. Oke, tapi urut ya, antri dulu, santai. Silakan Mbak Putri Cempoh mau bernarasi atau hanya menyimak? Cek. Jangan Yai, saya jangan suruh narasi. Ngoping Yai. Oke, siap. Oke, berarti untuk yang selanjutnya Bang Diam. Akhirnya Silakan. dapat giliran juga. Ya. Alhamdulillah. Makan silakan. daging kurban ini. Waktu 5 menit saya kasih untuk bernarasi. Silakan mulai dari sekarang. Ya, oke. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Bang Kori sehat ya, Bang Kori? Alhamdulillah sehat. Waras ya. Oh, dari dulu waras. Kalau mukimat memang seberes sampai sekarang belum sadar ya kan. Yai, saya Oke. diperbolehkan ketawa nggak Yai? Ya Langsung aja ketawa. enggak boleh tertawa. Enggak boleh tertawa. Tersenyum aja. Sebelum saya lanjut pertanyaan. Kalau saya sih hobi tertawa. Ya, oke. Silakan. Oke. Mukimat panik. Oke. Cukup, Santai cukup. aja Bang Kori. Sebelum saya lanjut pertanyaan ke Bang Kori, mumpung ketemu ini ya. Belum Berapa tahun? pertanyaan, bernarasi.
cuman Iya, bernarasi. saya menanggapi. Belum bertanya Bang, Belum bernarasi. menanggapi, belum Ah. menanggapi, belum Iya, bertanya, iya, iya. belum apapun. Belum Narasi. apapun nanti Iya, iya, iya. klimaknya ada gerwani ya. Iya, ya, oke, siap. Menanggapi surat PBNU, kami tadi malam sudah menanggapi, belajar lah bersama teman-teman di roomnya tutup. Sudah kami ambil kesimpulan bersama ya teman-teman, tapi NU itu ada struktural, ada yang kultural. Jadi ada 2 fase kategori. Siapa yang NPD terhadap NU dan siapa yang empati terhadap NU, itu jadi pertanyaan klarifikasinya nanti menanggapi surat itu. Karena NU itu ada 2 juga. Struktural itu hierarkinya jelas. Tapi kalau kultural ini perlu dicatat. Dikatakan tanpa hierarki, hanya takziman wa takriman kepada guru, ini selama NU itu masih sesuai dengan khitohnya, kami patuhi sikap kultural. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan khitohnya, mohon maaf, kami abaikan, termasuk surat maklumat itu. Terus kaitannya dengan polemik, tetap menjadi 2 fase bagian menurut fenomena yang berkembang saat ini lewat media, yaitu ada 2 juga. Siapa yang ber-NPD kepada polemik dan siapa yang berempati terhadap polemik. Hanya itu saja. Silakan dipelajari masing-masing. Jenengan semua lebih paham dari saya tentunya tentang hal itu semua. Perkembangan ini. Kita tidak mau berkutat terlalu jauh melihat spion ke belakang, karena pada faktanya kaca depan itu lebih besar. Selanjutnya saya mau tanya ke Bang Kori, masih doyan sambal teri campur jengkol Bang Kori? Maaf, Tidak Bang. harus dijawab. Harus dijawab. Saya ini orang Aceh, itu makanan-makanan orang-orang Kismin di Aceh Bang. Kami makannya rendang, kari gitu loh Bang. Oh iya, kan pertanyaan itu boleh dijawab, boleh tidak. Sudah saya jawab. Lebih baik saya menjawab, Ya, oke. karena makanan yang Anda sebutkan itu makanan Kismin bagi Topik kami aja orang host. Aceh. Host. Fokus cukup. ke topik aja Yang host. Sudah cukup. iya ya, ini masuk Silakan topik diam. ini. Kalau Bang udah Bugis. kalau udah cukup langsung aja bilang cukup. Enggak, Kemana-mana. tenang aja. Pertanyaan ini tidak melenceng kok, Kiai. Tidak melenceng. Ini akan mengerucut nanti kepada PWI yang disebut-sebut Bang Kori. Ayo langsung. Nah, emang PWI Dilanjut. makannya sumur jengkol kan? Ya, Enggak ke sana, sudah selesai itu. Sudah, diam. Pertanyaan kedua, ini 3 aja. Nggak perlu bertanya, saya cukupkan nggak 3 perlu aja. bertanya, langsung bernarasi. Oke, kalau langsung bernarasi, mungkin Bang Kori itu atau kita semua, mungkin ada beberapa yang tahu tentang risalah pengging ya. Sebelum PWI itu. Risalah pengging. pengging itu risalah palsu Bang. Oke, apapun itu terserah Anda. Diam, nggak usah ditanggapi, langsung. Ayo. Terserah Anda, Iya, risalah Bapak. pengging mau palsu atau tidak, itu faktanya ada atas inisiasi dari Nggak ada Pangeran keterangan Gunawan. kitab sejamannya itu Bang. Diam, kau Kori diam, kau Kori diam. Kau ini ikutnya Itu sebagai Sudah apa? sebagai Silakan lanjut. sebagai embrio dari para laskar-laskar. Nggak walaupun ada itu embrio Bang, kalau bersepakat. data palsu Bang. Itu faktanya ada, bukan begitu. Terus Oke, yang cukup. ketiga, Sudah cukup. terakhir. Cukup, nggak usah, nggak ada tambahan. Oke, lanjut. Silakan untuk Raden Arif, mau bernarasi? Raden Arif, Ya. Terima kasih Pak. monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang polemik ini Pak, sebenarnya kayak PWI ya, itu sebenarnya adalah wadah bagi orang-orang yang sebenarnya resah
kesah dengan beliau-beliau para Ndoro-Ndoro Habib yang selalu dalam ceramahnya itu menceritakan tentang leluhur-leluhurnya, tapi tidak menceritakan tentang kemuliaan Rasul, dan juga terkesan seperti merendahkan selain dari golongan mereka. Jadi amat sangat wajar kalau banyak orang-orang yang menanyakan apa sih buktinya. Nah, kebetulan kayak Kiai Imad sendiri yang berani mengawali untuk mempertanyakan hal itu. Tapi pada intinya sebenarnya untuk ketentraman bersama nggak perlulah seperti itu. Kan kita kan tuntunannya kan ada Al-Quran dan hadis. Jadi nggak usah seolah-olah bahwasanya turunan ini pasti akan masuk surga, dengan ini pasti akan masuk surga. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kala DT mau bernarasi? Ya, terima kasih. Ya, 5 menit ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasi tentang polemik. Saya mengikuti ini sudah lama, Pak. 2 tahun sekitar sampai 3 tahun mungkin sampai sekarang. Berawal saya menemukan suatu hal yang saya kira akan mencerdaskan dan akan terfokuskan dalam tesis, dalam polemik, karena satu-satunya dengan kabar atau apa yang terjadi ini akan terselesaikan di sumbernya. Ketika sumbernya ini selesai, maka semuanya akan teratasi. Dan sampai sekarang pun saya masih menunggu tentang penyelesaian itu, karena Pancasila ini bukan hanya soal ideologi ya. Pancasila ini melindungi hak-hak warga negara ya. Apalagi tentang warga negara yang di situ dalam hasil karya ini mempunyai tesis kan. Banyak lembaga yang bisa menaungi itu. Dan sedangkan di tesis ini pastilah ada protesis kan. Siapa yang digugat dan siapa yang menggugat semuanya sudah jelas. Orangnya ada semua, tesisnya juga ada juga. Tapi disayangkan begitu. Kenapa ini kefokusan dalam hal tesis ini semakin kesini semakin jauh gitu. Karena yang berkembangnya ini hanya di framing. Banyak framing-framing yang berkembang. Entah dari tesisnya, entah dari protesisnya. Semuanya framing berkembang. Dan ini yang mengkhawatirkan gitu. Karena framing ini pastilah tujuannya hanya untuk memecah belah saja. Kalau kita fair-fairan, semua berikhtikat baik menyelesaikan masalah ini biar lekas selesai gitu. Biar framing ini tidak berkembang, bias. Ini sangat membahayakan negeri ini. Memang benar negeri ini